selamat pagi. Dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Devano. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Saiful ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Aldo, Vano, Dia, ya, berarti hadir semua. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kalian cek dulu di bawah ada sampah apa tidak. Ayo dilihat. Nggak ada ya. Bagus, berarti kalian cinta akan kebersihan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita, Pak Saiful ingin ngasih semangat dulu. Tepuk semangat. Anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, agar tumbuh jiwa patriotisme pada diri kita, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang bab wudhu. Ya, masih ingat tentang wudhu yang kemarin? Masih. Coba Pak Saiful tanya, siapa yang hafal niatnya wudhu? Ayo, coba. Bagus Nailul. Tepuk tangan untuk Nailul. Coba, masih ingat tidak kalian apa saja yang membatalkan wudhu? Siapa yang ingat? Buang angin. Apa lagi? Buang air kecil. Apa? Beol. Iya, boleh. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, kita lanjutkan pelajaran hari ini masih dalam bab pelajaran 5, yaitu bersih itu sehat. Bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang mengenal arti bersih dan sehat. Terus yang bab 2 kemarin kita mengenal apa? Tentang apa minggu kemarin? Wudu. Hari ini bab 3. Jadi rangkaian mulai 2 minggu yang lalu. Pada minggu ketiga ini kita akan mempelajari tentang tayamum. Sebelum pelajaran tayamum Pak Saiful sampaikan dan kalian melihat materi di depan, Pak Saiful ingin tanya dulu. Mungkin ada yang tahu tentang tayamum. Apa itu tayamum? Apa tayamum? Vano? Putri? Tayamum apa? Pengganti wudu. Bagus. Jadi tayamum pengganti wudu. Kenapa kita harus tayamum? Kita nanti menyaksikan di depan di video pelajarannya. Tapi sebelumnya Pak Saiful ingin sampaikan dulu tentang tayamum. Ini adalah gerakan-gerakan tayamum. Tayamum itu adalah sesuatu sesuatu tindakan yang dilakukan ketika kita hendak melakukan ibadah apa, anak-anak? Sholat. Jadi kalau mau sholat kita harus tayamum. Kenapa harus tayamum? Karena tidak ada apa? Air. Jadi kalau kita tayamum itu kita lakukan kalau tidak ada air. Coba Pak Saiful ingin tahu siapa yang bisa membacakan niatnya tayamum.
Devano. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma bi ismillah di sholati fardhu lillahi ta'ala. Tepuk tangan untuk Devano. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi tayamum itu kita lakukan kalau tidak ada air. Mungkin ada yang mau tanya tentang tayamum. Siapa? Putri. Apa tayamum itu boleh dipakai 5 kali salat? Apakah tayamum itu boleh dilakukan beberapa kali sholat fardu? Siapa yang bisa jawab? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tayamum itu tidak boleh dilakukan untuk beberapa sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, kalau sholat fardu nggak boleh. Tayamum hanya dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Lah, udah anak-anak. Kalian lihat di depan ada gerakan tentang tayamum. Jadi gerakannya seperti itu. Nanti kalian lihat materinya ya. Kita lanjutkan. Adapun yang kenapa kita harus mempelajari tayamum? Kita mempelajari tayamum itu sangat penting sekali karena kaitan dengan ibadah sholat. Jadi yang pertama yang harus kalian ketahui tentang tayamum itu bagaimana tata cara kita bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariah. Bagaimana menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil, yaitu tentang tayamum. Tadi sudah ada yang bisa menjelaskan, Putri tadi. Tayamum adalah pengganti dari wudu. Terus menyebutkan rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi kalian harus tahu. Ya, apa saja rukunnya tayamum, apa saja yang bisa membatalkan tayamum. Terus yang terakhir, ini yang penting, kalian bisa mempraktekkan nanti bagaimana cara kita bertayamum yang benar. Kenapa? Karena ini kaitan dengan ibadah. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dilanjutkan, jadi kalian simak dulu video berikut ini. Kalian saksikan ya. Jadi kalian tadi sudah melihat tentang tayangan. Siapa tadi? Namanya? Dodo? Siapa tadi yang agak nakal? Dodo ngejak untuk melakukan apa tadi? Tidak apa? Kenapa Dodo ngajak tidak sholat? Karena kenapa? Karena tidak ada air. Itu ya, jangan dicontoh seperti tadi itu. Seperti perbuatannya Dodo. Ya, tidak ada air, tidak mau sholat. Jadi kalau berbicara tentang tayamum tadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika tayamum. Kita harus tahu tentang tayamum itu sendiri. Yang pertama yang termasuk dalam tayamum itu adalah rukun. Rukun tayamum itu harus kita tahu. Yang pertama niat. Jadi diniatkan dalam hati, bisa dilafalkan. Ya, sebagai penguat niat di dalam hati kita. Terus yang kedua menyapu debu ke muka. Terus yang ketiga menyapu debu kepada kedua belah tangan. Jadi kalian sekarang perhati yang keempat tertib. Tertib itu artinya berurutan. Sekarang kalian lihat Pak Saiful ya, anggap sebentar. Anggap ini adalah debu dinding ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah tempelkan tangan kita. Ya, tempelkan begini. Setelah tangan ditempelkan, ya, sambil niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Ambil, kemudian kalian gibas-gibaskan atau kalian tiup boleh, atau kalian tepuk. Gini, tek, 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 3 kali. Boleh.
boleh ditepuk, boleh ditiup. Setelah itu yang ada di tangan kalian itu, kalian taruh di muka kalian begini. Terus diusapkan lagi. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Jadi ini 3 kali sudah selesai. Lalu buang. Ya, ditepukkan begini. Ambil lagi. Ambil lagi. Habis itu setelah diambil debunya ini, kalian tepuk-tepukan lagi. Atau ditiup. Kalau tidak ditiup kayak tadi itu, siapa? Dodo. Mukanya apa? Penuh dengan debu, penuh dengan kotoran ya, dengan debu maksudnya. Setelah ditiup, kalian mulai dari sebelah kanan. Jadi kalian mulai dari sebelah kanan. Begini. Jadi jangan putus. 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Habis itu langsung ya ke kiri. Ya, biar debunya tidak jatuh yang dibuat untuk bersuci itu. Jadi 3 kali. Setelah selesai, baru ditepuk-tepukkan. Baru kita masuk untuk melaksanakan sholat. Pak Saiful, kalau misalkan kita sudah melakukan tayamum, kerannya yang tadinya mati, tiba-tiba hidup, bagaimana tayamumnya itu? Bagus, pinter. Jadi tayamumnya batal. Kayak tadi sahabat si Dodo selesai tayamum, tiba-tiba kerannya hidup. Si Samil, asik, aku tidak jadi tayamum. Kamu curang Samil. Aku yang pakai debu, kamu yang enak pakai air. Seperti itu. Jadi tayamumnya batal karena air sudah mengalir. Jadi kemudian kita wudhu kalau sudah ada air. Terus yang sekarang Pak Saiful ingin tahu salah satu mempraktekkan. Dodo, sini Dodo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum bi istibadi sholati fardhu lillahi ta'ala. Terus ambil lagi. Terus ambil lagi. Orang yang bisa melakukan tayamum, satu karena tidak ada apa anak-anak? Air. Yang kedua, musafir, perjalanan, dan itu misalkan di kendaraan, di kapal terbang. Kalian ada di kapal terbang. Ketika kalian ada di kapal terbang, pas waktunya masuk sholat, kalian tempelkan tangan kalian di depannya, iya, di jendela bisa, atau di sandarannya yang depannya kalian itu kan ada tempat kursinya ya. Anggap itu ada debu di situ, ya. Ada debu di situ. Kamu tempelkan, kamu lakukan kayak tadi itu sudah. Diginikan dulu, ditiup, habis itu diusap ke muka, habis itu ambil lagi, usapkan ke tangan. Terus sholat. Sholat kita niatkan menghadap kiblat. Meskipun kapalnya misalkan belok-belok, ya kita niatkan kita tetap menghadap Allah. Jangan, wah ini menghadap ke timur kayaknya ini sholat saya. Menghadap ke selatan ya. Itu kalau kita dalam perjalanan kapal misalkan harus melakukan tayamum. Ya kenapa sholat itu adalah kewajiban kita. Jangan ditinggalkan. Yang ketiga, orang sakit. Boleh kita melakukan tayamum ketika sakit kita tidak boleh bersentuhan dengan air. Kalau bersentuhan dengan air mati misalkan. Pak, kalau bersentuhan dengan air kan mati Pak. Gimana, boleh apa enggak Pak? Kita tayamum, boleh. Jadi tayamum ya di sampingnya kalau di rumah sakit. Terus kalau tidak bisa tidak bisa melakukan gerakan sholat, ya kita berbaring. Yang penting kita sudah tayamum. Jadi tayamum itu satu karena tidak ada air, yang kedua dalam perjalanan naik pesawat terbang misalkan, terus yang ketiga apa tadi? Sakit.
yang menyebabkan kita tidak boleh bersentuhan dengan air. Baik anak-anak, tadi Pak Guru sudah menyampaikan tentang materi. Kalian sudah melihat tentang materi yang ada di papan tulis. Selanjutnya, kelompoknya kerjasama. Silakan kerjakan tugas kelompok. Kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ke depan. Hasil diskusi kelompok 2 ialah rukun tayamum ada 4, yaitu pertama, niat bersamaan dengan sapuan pertama. 2. Mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku. 4. Tertib. Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah. Kemarin sudah mempelajari tentang rukun wudhu. Bagaimana tata cara berwudhu yang baik, yang benar. Sudah kalian lakukan. Terus yang kedua, cara mempraktekkan wudhu tadi kemarin sudah kita lakukan. Terus hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Tayamum. Bagaimana kita tayamum yang benar. Coba Pak Saiful ingin tahu siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Putri, ke depan, ayo. Hasil kesimpulan tentang pelajaran tayamum sebagai berikut. Tayamum merupakan cara bersuci umat Islam sebagai pengganti wudhu dalam membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum ini biasanya dilakukan ketika ingin sholat namun tidak ada air. Secara istilah tayamum artinya mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang bersih. Bagus, tepuk tangan untuk Putri. Jadi tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Kalau tidak ada air boleh kita tayamum. Kenapa? Kaitan dengan sholat. Terus yang kedua, tayamum itu bisa batal kalau sudah menemukan air. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ditutup, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat untuk kita, lebih-lebih untuk kalian. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada orang tua. Al-Fatihah. Pak Saiful, cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya halaman 45 tentang tayamum. Minggu depan tentang 3 materi itu. Terakhir ulangan itu yang kalian kerjakan di rumah ya. Jadi tentang bab wudu, tentang tata cara bersuci. Terus yang terakhir tayamum. Silakan kalian kerjakan LKS-nya. Nah, sudah anak-anak, Pak Saiful cukupkan pelajaran hari ini. Kalian belajar di rumah yang baik-baik ya. Ya, terakhir Pak Saiful ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.